Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gua ya. Jadi kalau kalian belakangan suka mantengin videonya CTID, itu tuh gue tuh belakangan lagi cukup sering gonta-ganti mikrofon ya. Kadang pakai kondenser, kadang pakai wireless kayak gini, kadang kondenser lagi dan bolak-balik kayak gitu. Dan memang gua akuin kalau pakai mikrofon kondenser itu dia itu memang bisa dibilang bisa ngasilin suara atau dynamic range yang lebih baik gitu ya daripada mic wireless kayak gini. Cuman yang jadi permasalahan adalah kalau mic condenser itu menurut gue lebih ribet setupnya, karena yang pertama kita harus nyolokin mic condenser dulu, belum lagi PC gue ini posisinya lumayan jauh, jadi harus narik kabel yang lumayan panjang ke daerah tempat gue biasa syuting. Terus juga kita perlu software lagi, software recorder buat nyalain, dan belum lagi si software recordernya itu suka error, terutama software tercinta kita si Audacity itu suka banget error. Kayak misalnya lagi udah gue pencet rekam, tiba-tiba di tengah mati, atau kadang guanya suka salah juga. Kadang misalnya gue lupa mencet atau apa, itu suka banget kejadian dan harus syuting ngulang lagi. Dan lumayan tuh, setengah jam sampai sejam udah syuting terus harus ngulang lagi, lumayan juga tuh PR kan. Nah makanya kenapa mic wireless kayak gini menurut gue adalah solusi yang ringkas banget gitu ya, karena cuma tinggal dicolok ke kamera, diklip ke sini, udah kelar, beres gitu doang. Nah di sini gue tuh lagi pakai mic wireless namanya Rode Wireless Go 2 atau Go Wireless 2 dari Rode. Nah ini tuh udah gue pakai kurang lebih udah mau sebulanan lebih kayaknya ya, dan gue bisa bilang mic ini kayaknya bakalan gue pakai lumayan lama, karena tuh gue cukup sering sebenarnya ganti mic wireless gitu ya, dan ini so far kayaknya yang bakalan gue pakai cukup panjang, dan dia tuh harganya di sekitar 2,8 juta buat yang versi single, dan dia tuh ada versi yang dual juga, dan jadi dapat dua mic kayak begini ya. Kalau single tuh cuma satu. Di paket pembeliannya tuh kita ada dapat dua Fury atau dua bulu-bulu ini buat nge-cancel suara angin ya kalau misalnya syuting di luar. Dapat kabel USB-C to A, dapat dua buat ngecharge si receiver sama si mikrofonnya. Dapat kabel jack 3,5 male to male, ini buat dikonekin ke kamera. Dan karena dia dapat USB-C to A kayak gini, jadi tuh si mic-nya ini tuh bisa dipakai juga buat kita colokin ke PC atau laptop gitu. Jadi kita bisa rekaman pakai software recorder yang ada di PC kita, dan kita mau pakai si Rode Wireless Go 2 ini juga bisa gitu kalau kalian mau. Dan dia tuh juga punya software namanya Rode Central. Jadi si Rode Central itu fungsinya tuh biar mengunlock beberapa fitur yang ada di sini gitu, dan cuman bisa kita pakai di sini doang, kayak gonta-ganti settingannya dan segala macem. Selain itu juga pas gue colok ke sini, dia tuh juga langsung minta software update gitu. Jadi kalau misalkan kalian baru punya, terus kalian belum pernah colok ke Rode Central, gue saranin untuk update firmware-nya biar di-update di situ. Dan unitnya kurang lebih kayak gini, kalian bisa lihat sendiri. Secara looks tuh dia bisa dibilang cukup simple antara si receiver sama si mikrofonnya. Dia bentuknya kotak kecil, dan dia juga ada klipnya, bisa dicantolin di baju. Dan enaknya si klipnya itu, si receivernya kita bisa taruh di hot shoe kamera, dan kebetulan gue pakai Lumix GH5, dan di sini tuh bisa dicantolin di bagian hot shoe-nya. Jadi cukup gampang banget setupnya bisa dibilang. Terus selain dia bisa dikonekin ke kamera sama ke PC atau laptop, dia juga bisa dikonekin ke HP sebenarnya pakai kabel male C2C. Cuman itu harus kalian beli secara terpisah, karena dari paket pembeliannya si Wireless Go 2 yang single ini tuh dia nggak dapat kabel male C2C-nya. Nah selain itu si receiver-nya ini tuh juga berfungsi sebagai mikrofonnya juga. Jadi dia udah built-in mikrofon. Jadi kayak yang bisa kalian lihat sekarang ini, gue ngomongnya langsung nggak pakai mic lavalier sama sekali. Jadi enak, tinggal langsung pakai daun dicantolin ke baju. Kayak kalau kalian sering lihat tiktoker, youtuber kalau syuting, nah itu tuh pakai ginian kan di bajunya. Nah itu tuh langsung bisa kalian pakai. Cuman kalau misalnya kalian pengen scaling dengan kualitas yang lebih bagus lagi, kan bisa pakai extra mic clip on, karena di bagian si receivernya ini dia bisa ada slot untuk jack 3,5 buat kalian bisa pakai mic clip on lagi. Dan kalau kalian pengen dapat kualitas yang lebih bagus lagi, kan bisa pakai itu. Cuman sayangnya karena di sini gue nggak punya mic clip on atau lavalier lagi, jadi gue nggak bisa kasih tunjuk ke kalian bedanya suaranya tuh kayak gimana. Lalu di transmitternya itu dia ada kayak semacam display ya, buat nunjukin level dari si suara yang udah ke pick up dari si receivernya gitu ya. Dan dia tuh ada dua channel sebenarnya, karena kan dia ada yang versi dual. Jadi kalau yang versi dual itu dia nanti dua-duanya tuh bakal nyala kalau kalian pakai dua-duanya. Nah selain itu enaknya lagi, kalau misalkan ada orang lain yang pakai Wireless Go 2 juga dan punya si receivernya ini, dia tuh bisa di pairing ke transmitternya. Jadi tuh di unit-unit yang lain sesama Wireless Go 2 itu dia juga bisa di pairing ke transmitternya, dan cara pairingnya pun juga gampang, tinggal kalian pencet tombolnya itu selama 3 detik barengan antara transmitter dan juga receivernya, itu langsung bisa ke connect. Di sini juga ada gain assist-nya kayak yang udah gue bilang tadi, jadi itu kalian bisa lihat seberapa besar suara kalian udah ke pick up di mic-nya ini.
Dan dia tuh juga bisa diatur si suaranya lewat si transmitternya juga. Dan kalian juga bisa nge-mute kalau kalian nggak butuh. Terus dia juga bisa switching antara channel yang satu sama yang dua, atau mic satu sama mic yang lain yang di pairing ke situ tuh juga bisa semuanya. Terus Rode Wireless Go 2 ini tuh juga punya satu fitur yang menurut gue cukup keren ya. Jadi kalau misalkan kalian beli yang versi dual itu kan dapat dua receiver ya, atau mikrofonnya dapat dua, dan itu tuh bisa kalian pakai sebagai untuk ngerekam suara yang stereo gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen suaranya lebih spasial lagi, kalian bisa pakai dua mic-nya tadi untuk berfungsi sebagai kanan atau kiri gitu si mikrofonnya. Cuma back lagi itu berfungsi buat yang dual doang ya, buat yang single karena cuma satu ya nggak bisa jadinya. Lalu buat di receiver atau mic-nya sendiri sih sebenarnya buttonnya cukup simple, cuma ada satu doang buat nyala matiin dan lihat pairing buttonnya sama lihat baterai indikatornya pun juga semuanya lewat sini. Intinya semua kontrolnya tuh dilakukan lewat si transmitternya. Terus buat performa wirelessnya sendiri tuh dia pakai radio frekuensi 2,4 GHz, dan menurut Rode itu tuh jangkauan wirelessnya tuh bisa sampai 200 meter tanpa penghalang atau tanpa tembok. Jadi kalau misalkan ada tembok itu mungkin bisa beda cerita lagi. Dan buat kualitas sendiri ini gue rekam dari awal video ini pakai si Rode Wireless Go 2 ini ya, dan kurang lebih suaranya ya kalian bisa nilai sendiri, silahkan komen di bawah. Cuman menurut gue pribadi yang udah pakai ini selama kurang lebih sebulanan lebih sih, so far gue puas. Dan gue kan sempat gonta-ganti mic wireless juga, mungkin udah 2-3 kali gue ganti wireless mic, dan so far yang dulu-dulu jujur aja gue nggak gitu puas. Cuman di sini gue puas banget, dan bahkan gue kayaknya udah 4-5 video terakhir tuh gue udah nggak pakai mic condenser lagi gitu. Gue udah pakai ini doang, dan bahkan buat kayak typing test, buat mouse click test suaranya itu tuh gue udah rekam pakai ini juga, karena memang secara quality ini gue akuin udah cukup, udah bagus lah menurut gue. Sayangnya di sini gue nggak ada mic lavalier lagi sih, jadi gue nggak bisa ngasih ke kalian karena gue sempat cek reviewnya juga di YouTube orang lain ya, di YouTube luar itu tuh pada sempat nyobain pakai mic lavalier lagi dan dicolokin ke si receivernya ini gitu, dan ternyata kualitasnya cukup bagus. Kalian bisa nonton aja, nanti mungkin linknya akan gue taruh di bawah kalau kalian pengen sampel suara yang lebih bagus lagi dari si Rode Wireless Go 2 ini. Cuman tanpa lavalier pun menurut gue kualitasnya udah reliable banget buat bikin konten kayak gini. Ini kan gue lagi bikin konten, atau kalian mau pakai HP pun juga bisa kalau kalian terbiasa ngontennya pakai HP. Itu juga udah reliable menurut gue, dan nggak ribet juga cara pakainya kan, daripada pakai kondenser mesti colok ke PC dulu rekam segala macam. Itu menurut gue jauh lebih ribet, dan gue udah sering banget tuh ngerekam setengah jam, sejam, 1,5 jam, terus tiba-tiba nggak kerekam atau putus di tengah, harus ngulang lagi, itu capek setengah mati. Dan ini gue nggak pernah ada isu itu sama sekali. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Gue sih cuman pengen sharing aja pengalaman gue, karena kan gue sebelumnya itu lebih sering pakai mic condenser buat syuting ya. Kalian bisa lihat sendiri di video-video gue yang lalu-lalu itu gue lebih sering pakai mic condenser. Cuman gue sempat pakai juga mic wireless, cuman nggak sering ya, kayak bentar balik lagi ke condenser, bentar balik lagi condenser. Cuman kayaknya di sini gue udah lumayan lama nih, udah banyak banget konten yang gue bikin pakai si Wireless Go 2 ini, karena memang secara kualitas suara oke, dan performa wirelessnya pun juga so far gue sih nggak ada masalah ya. Dan ya kalau kalian memang kreator juga atau kerjaan kalian membutuhkan mic lavalier, gue rasa ini salah satu opsi yang menurut gue cukup reliable buat sekarang juga. Bisa colok ke HP, bisa ke PC, ke laptop, ke kamera pun juga bisa aman. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal pengalaman gue pakai Rode Wireless Go 2 ini. Seperti biasa, kasih lagi pendapat kalian di bawah. Dan jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, TikTok, terus juga join komunitas kami juga di Discord, semua linknya di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kenang Tadi, sampai jumpa di video berikutnya.